Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budi. Apa kabarnya sahabat dunia astral? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dilimpahkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Dunia Astral. Di sini kita akan membahas kisah-kisah misteri yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Pada video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah menyeramkan tentang seorang anak yang hilang selama 15 tahun dan tiba-tiba kembali. Tapi bukan sebagai manusia biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia benar-benar pulang? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik semua ini? Siapkan diri kalian, nyalakan lampu jika perlu, dan dengarkan cerita ini sampai habis. Karena mungkin saja kisah ini lebih nyata dari yang kalian bayangkan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Selalu tebar kebaikan dimanapun dan kapanpun, karena kebaikan akan kembali ke diri kita. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Malam itu, angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Desa Sukajaya yang biasanya sunyi terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit pekat tanpa bintang, seolah menyembunyikan sesuatu yang buruk. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa, Bayu, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, tertidur pulas di ranjang kayunya. Nafasnya teratur, wajahnya tenang, tak menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir bersama keluarganya. Di kamar sebelah, ibunya Bu Sari tiba-tiba terbangun. Dadanya terasa sesak, ada perasaan yang aneh menyelimutinya. Ia menatap jam dinding pukul 2.30 dini hari. Entah mengapa firasat buruknya membuatnya merinding. Suara gonggongan anjing menggema dari kejauhan, terdengar agresif dan penuh ketakutan. Anjing-anjing desa biasanya diam di malam hari, tetapi kali ini mereka seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat manusia. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu rumahnya, disusul suara tergesa-gesa dari luar. Bu Sari, bangun, Bayu hilang. Suara itu milik Pak Joko, kepala desa. Dada Bu Sari semakin berdebar. Dengan tangan gemetar, ia berlari ke kamar Bayu. Saat pintu terbuka, tubuhnya membeku. Ranjang Bayu kosong, selimutnya berantakan, dan jendela kamarnya terbuka lebar. Kain hordennya berkibar tertiup angin malam. Bayu, anakku. Suara Bu Sari bergetar. Ia berlari keluar, disambut oleh warga yang telah berkumpul di depan rumahnya. Wajah mereka penuh kecemasan. Kami menemukannya di tepi hutan, ujar seorang warga sambil menyerahkan sepotong kain kecil. Bu Sari menatap kain itu, matanya membelalak. Itu adalah potongan dari baju Bayu, dan di atasnya ada noda darah yang sudah mulai mengering. Tangannya bergetar saat ia menggenggam kain itu. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Apa? Apa maksudnya ini? Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Joko menelan ludah. Kami mencari ke seluruh penjuru desa, tetapi tidak ada jejak Bayu. Hanya kain ini yang kami temukan di dekat hutan. Hutan di belakang desa memang terkenal angker. Dulu orang-orang sering mendengar cerita tentang suara tangisan atau bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Apa mungkin Bayu diculik sesuatu? Bisik seorang warga dengan wajah ketakutan. Semua orang terdiam. Angin malam berdesir melewati tubuh mereka.
membawa bisikan yang terasa begitu asing dan mengerikan. Di kejauhan, di tengah kegelapan hutan, terdengar sesuatu. Suara tawa, pelan, dingin, dan tidak terdengar seperti manusia. 15 tahun telah berlalu sejak Bayu menghilang. Desa Sukajaya tetap seperti dulu, sunyi dan jauh dari keramaian. Namun, tidak ada yang bisa melupakan peristiwa tragis itu. Bu Sari masih tinggal di rumah kecilnya di ujung desa. Tubuhnya kini lebih kurus, wajahnya dipenuhi keriput akibat bertahun-tahun menangis dan berharap anaknya kembali. Setiap malam ia menyalakan lilin di jendela, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung pulang. Hingga pada suatu malam yang dingin, hujan turun deras membasahi tanah desa. Kilat menyambar di langit menerangi pepohonan yang bergoyang di tiup angin. Suara ketukan pintu terdengar. Bu Sari yang tengah duduk termenung tersentak. Matanya menatap pintu kayu itu dengan ragu. Siapa yang datang larut malam begini? Suara itu terdengar lagi lebih pelan, lebih mendesak. Dengan hati-hati, Bu Sari bangkit dan melangkah menuju pintu. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu, lalu perlahan membukanya. Hujan mengguyur deras, membasahi tanah. Di depan pintu itu berdiri seorang pemuda. Bajunya lusuh, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong. Wajahnya tampak pucat, hampir seperti mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Bu Sari menatap pemuda itu dengan lekat. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil tanpa alasan. Pemuda itu mengangkat wajahnya, matanya yang sayu menatap langsung ke arah Bu Sari. Bu! Suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah suara hujan. Bu Sari merasa nafasnya tertahan, dadanya sesak, tenggorokannya tercekat. Mata itu, wajah itu, terlalu familiar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bisik Bu Sari, suaranya gemetar. Pemuda itu tersenyum tipis. Aku pulang, Bu. Jantung Bu Sari seperti berhenti berdetak. Kakinya lemas, air matanya langsung mengalir deras. Bayu? Pemuda itu Bayu mengangguk pelan. Tetapi ada sesuatu yang janggal. Tangannya terlalu pucat, matanya terlalu kosong, dan tubuhnya terasa dingin saat Bu Sari memeluk erat. Seolah ia bukan lagi manusia. Di luar, suara petir menyambar langit. Dan di kejauhan dari arah hutan terdengar suara bisikan pelan. Sebuah suara yang terdengar seperti tawa. Hujan masih mengguyur desa ketika Bayu duduk diam di ruang tamu. Bu Sari sibuk menyiapkan air hangat dan pakaian kering untuknya. Meski hatinya dipenuhi kebahagiaan karena anaknya kembali, ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Bayu berbeda, bukan hanya wajahnya yang tampak lebih pucat dan tubuhnya lebih kurus, tapi juga sikapnya. Sejak ia tiba, Bayu hampir tidak berbicara. Ia hanya menatap kosong keluar jendela seperti sedang menunggu sesuatu. Bu Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Bayu, kamu dari mana saja, nak? Ibu sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Suaranya bergetar, air mata mengalir di pipinya. Bayu menoleh perlahan, menatap ibunya dengan mata kosong. Senyum tipis terukir di bibirnya, tetapi terasa begitu asing. Aku tersesat, Bu. Tapi sekarang aku sudah pulang. Jawabnya terdengar datar, tanpa emosi. Sebelum Bu Sari bisa bertanya lebih jauh, suara gedoran pintu terdengar. Bu Sari berdiri dan membuka pintu. Di depan rumahnya Pak Joko dan beberapa warga berdiri dengan ekspresi cemas. Kami mendengar Bayu kembali, ujar Pak Joko pelan. Matanya menatap ke dalam rumah.
mencoba melihat sosok yang sudah hilang selama 15 tahun itu. Bu Sari mengangguk sambil tersenyum. Iya Pak Joko, anak saya sudah pulang. Pak Joko menelan ludah. Bolehkah kami melihatnya? Bu Sari mengangguk dan membiarkan mereka masuk. Saat mata mereka tertuju pada Bayu, suasana berubah tegang. Para warga saling berpandangan. Ada sesuatu yang tidak beres. Bayu yang mereka ingat adalah seorang anak ceria, penuh senyum dan suka berlari-lari di sekitar desa. Tapi pemuda di depan mereka ini terlihat begitu dingin dan kaku, seperti bukan manusia lagi. Kamu benar-benar Bayu? Tanya salah satu warga dengan ragu. Bayu menatap orang itu, matanya kosong dan tiba-tiba senyum tipis mengembang di wajahnya. Aku sudah kembali. Jawabnya pelan. Suasana menjadi lebih dingin. Entah kenapa jawaban itu terasa mengerikan. Pak Joko mendekati Bu Sari dengan berbisik. Bu, saya tidak ingin menakutimu, tapi anak itu ada yang tidak beres dengannya. Bu Sari langsung memotong. Dia anak saya Pak Joko. Saya tahu ini Bayu. Pak Joko terdiam. Ia tahu Bu Sari sudah terlalu lama merindukan anaknya, hingga ia tidak ingin mendengar hal lain. Akhirnya para warga pun pergi dengan perasaan tak nyaman. Namun malam itu sesuatu terjadi. Seseorang warga ditemukan tewas di tepi hutan. Tubuhnya membusuk dalam semalam, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Dan yang lebih mengerikan, di dinding rumah korban tertulis dengan darah, "Aku sudah kembali." Kematian warga desa membuat seluruh Sukajaya geger. Tubuh korban yang membusuk dalam semalam bukanlah sesuatu yang wajar. Warga mulai berbisik-bisik. Ketakutan mulai menjalari hati mereka. Sementara itu, di rumahnya, Bu Sari tetap menjaga Bayu. Ia tidak peduli dengan semua kecurigaan orang-orang. Baginya, Bayu telah kembali dan itu satu-satunya hal yang penting. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Setiap malam, Bu Sari sering terbangun dan menemukan Bayu berdiri di depan jendela, menatap ke arah hutan. Matanya kosong, kulitnya semakin pucat, dan napasnya nyaris tak terdengar. Suatu malam, Bu Sari mendekatinya. Bayu, kenapa kamu selalu menatap ke sana, nak? Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela nafas panjang sebelum berkata, Aku menunggu mereka. Mereka siapa, nak? Tanya Bu Sari merasa merinding. Bayu menoleh, matanya hitam pekat, dan senyum tipis mengerikan terbentuk di bibirnya. Mereka yang membawa aku pergi dulu, Bu. Bu Sari mundur melangkah. Apa maksudmu, nak? Sebelum Bayu sempat menjawab, terdengar suara ketukan pintu keras. Pak Joko datang bersama beberapa warga. Namun, kali ini mereka membawa seorang dukun tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa. Bu Sari, Kata Pak Joko dengan wajah serius. kami ingin berbicara. Dukun tua itu melangkah masuk, menatap Bayu dalam-dalam. Wajahnya langsung berubah pucat. Ia mundur selangkah. Astaga, Bisiknya. Apa maksudnya? Tanya Bu Sari. Dukun itu menghela nafas dalam. Bayu memang kembali, tapi dia bukan manusia lagi. Suasana berubah tegang. 15 tahun lalu, Bayu tidak hanya menghilang, dia dijadikan tumbal. Bu Sari membelalak. Tidak, itu tidak mungkin. Dukun tua itu melanjutkan. Ada seseorang dukun hitam yang tinggal di dalam hutan. Ia membutuhkan jiwa seorang anak untuk menyelesaikan ritual terlarangnya. Bayu adalah korban. Namun, arwahnya tidak pernah bisa pergi dengan tenang. Bu Sari menatap Bayu. Tidak, dia anakku. Dia nyata.
Dukun itu menggeleng. Apa kau tidak sadar, Busari? Sejak dia kembali, dia tidak makan, tidak minum, dan selalu menatap hutan. Itu karena dia tidak benar-benar hidup. Dia hanya kembali untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Bu Sari menoleh ke Bayu, matanya penuh air mata. Bayu, katakan sesuatu, nak. Namun Bayu hanya tersenyum tipis. Dan tiba-tiba lampu padam. Di luar terdengar suara angin berdesir, diikuti oleh bisikan-bisikan aneh. Bisikan itu semakin lama semakin keras, berubah menjadi suara tawa. Suara tawa yang sama seperti malam ketika Bayu menghilang. Dukun tua mundur, tangannya gemetar. Kita terlambat. Di tengah kegelapan, Bayu berbisik pelan. Sudah waktunya. Suasana rumah Bu Sari semakin mencekam. Lilin-lilin yang dinyalakan warga mulai berkedip, seolah angin tak kasat mata berusaha memadamkannya. Dari luar terdengar suara gemerisik di pepohonan, diikuti dengan bisikan-bisikan samar yang mengelilingi rumah. Dukun tua merapal mantra, menggekam tasbihnya erat-erat. Arwah yang tidak tenang, pergilah, jangan mengganggu kami. Suaranya bergetar, namun penuh ketegasan. Bayu menoleh, matanya kini hitam legam. Ia menatap dukun tua itu dengan senyum yang tidak lagi seperti manusia. Dukun tua, oh tidak mengerti. Suara Bayu terdengar berat dan bergema, seperti ada lebih dari satu suara yang berbicara bersamaan. Pak Joko menarik Bu Sari menjauh. Bu, kita harus pergi dari sini. Namun Bu Sari menolak. Tidak, dia anak saya. Bayu tertawa kecil, suaranya kembali lembut. Bu, aku memang anak ibu, tapi aku bukan lebih Bayu yang dulu. Bu Sari terisak. Jangan berbicara seperti itu, nak. Kamu pulang untuk bersama ibu, kan? Bayu menatap ibunya lama, lalu dengan suara lirih ia berkata, Aku tidak pulang, Bu. Aku hanya ingin berpamitan. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari dalam rumah, membuat pintu dan jendela berderak keras. Para warga berteriak ketakutan, berpegangan satu sama lain. Dukun tua segera mengambil segenggam garam dari kantongnya dan melemparkannya ke arah Bayu. Tubuh Bayu langsung tersentak, seperti ada kekuatan yang menariknya ke belakang. Bayu menatap ibunya untuk terakhir kali. Senyumnya tidak lagi menyeramkan, melainkan penuh kesedihan. 15 tahun lalu, aku seharusnya pergi. Tapi, aku ingin kembali, hanya untuk melihat ibu sekali lagi. Tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi bayangan hitam yang berputar-putar di tengah ruangan. Bisikan-bisikan aneh semakin keras, seperti suara orang-orang yang menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan. Ibu, Suara Bayu semakin pelan. terima kasih sudah menungguku. Bu Sari menangis histeris. Jangan pergi, Bayu. Jangan pergi lagi. Namun dalam sekejap Bayu menghilang. Angin berhenti, suara bisikan lenyap, dan suasana kembali sunyi. Bu Sari jatuh terduduk, air matanya terus mengalir. Ia tahu anaknya telah pergi untuk selamanya. Pak Joko dan para warga mendekat, membantu Bu Sari berdiri. Dukun tua menghela nafas panjang. Iya, akhirnya menemukan jalannya. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Sejak malam itu tidak ada lagi kematian misterius di desa Sukajaya. Namun setiap malam Bu Sari masih duduk di depan jendela, menatap hutan yang sunyi. Meskipun Bayu telah pergi, di dalam hatinya anaknya akan selalu hidup. Namun kadang-kadang di tengah malam, jika mendengar dengan seksama, seseorang masih bisa mendengar suara kecil berbisik di udara. Aku sudah kembali. Tamat. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pengalaman yang mendalam dan menegangkan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jika kalian punya teori atau pendapat tentang kisah ini, tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Dan ingat, selalu waspada terhadap apa yang ada di sekitar kita. Siapa tahu sesuatu juga sedang mengintaimu. Selamat malam. Saya Budi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.